tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Sebuah video yang menampilkan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa proses tender oleh oknum Kadin Cilegon membuka borok lama iklim investigasi di Indonesia. Pemerasan terhadap pelaku usaha bukan lagi monopoli ormas lokal, tetapi jejaknya merembet ke oknum penegak hukum hingga pejabat negara. Ketika ruang usaha dikoyak ketamakan, pertanyaannya bukan sekedar siapa pelakunya, tetapi seberapa serius negara melindungi mereka yang ingin berbisnis dengan cara yang benar. Inilah hot topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Negara versus pemalak, mampukah pemerintah menjamin kepastian berusaha? Rekaman video berdurasi beberapa menit yang memperlihatkan dugaan permintaan proyek bernilai fantastis tanpa proses tender di kota Cilegon, Provinsi Banten, sontak menggemparkan jagat media sosial. Dalam video itu, sejumlah individu yang mengaku mewakili Kamar Dagang dan Industri Cilegon tampak terang-terangan meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah dari perusahaan Cina Chengda Engineering, kontraktor yang menggarap proyek milik PT Chandra Asri Alkali, bagian dari grup besar industri petrokimia Indonesia, Chandra Asri. Kejadian tersebut tak hanya menimbulkan kehebohan digital, tetapi juga membuka kembali luka lama dunia usaha, praktik pemalakan yang menodai wajah investasi di Indonesia. Tidak mengherankan jika video itu cepat menyebar luas, memantik kecemasan banyak pihak, dan mendorong negara turun tangan. Presiden Prabowo Subianto disebut langsung merespon kejadian itu. Ia menginstruksikan Kementerian Investigasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengusut tuntas serta mencari solusi konkret demi menjaga iklim investasi tetap sehat. Menindaklanjuti perintah itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menggelar pertemuan tertutup di Jakarta pada Rabu 14 Mei 2025. Hadir dalam pertemuan tersebut pada pemangku kepentingan dari berbagai lini, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, Kapolda Banten Irjen Pol Sayudi Aryo Seto, perwakilan manajemen Chandra Asri, serta perwakilan Kadin Indonesia. Sebagai catatan, proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali telah ditetapkan sebagai bagian dari PSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dengan status itu, proyek ini sejatinya mendapat perlindungan khusus dari negara agar berjalan tanpa gangguan. Namun, realitas di lapangan justru berseberangan. Dalam video yang viral itu, perwakilan China Chengda awalnya mengatakan kesediaan melibatkan pengusaha lokal asal kontribusinya jelas. Namun, pernyataan tersebut dijawab dengan desakan frontal. Alokasi proyek senilai 5 triliun rupiah harus diberikan tanpa prasyarat kontribusi maupun kompetisi terbuka. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri buru-buru mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak mewakili organisasi secara keseluruhan. Pihaknya menjanjikan investigasi internal serta penyusunan prosedur standar baru agar insiden serupa tak terulang. Fenomena pemalakan terhadap pelaku usaha bukan barang baru di Indonesia. Hanya berselang sebulan sebelum video di Cilegon mencuat, masyarakat dihebohkan oleh video serupa dari Bekasi. Saat itu pelakunya adalah ormas lokal yang menuntut jatah tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri. Mereka mengancam akan memblokade jalan jika permintaan tidak dipenuhi. Sebagai respon, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme yang melibatkan TNI, Polri, dan sejumlah kementerian. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan bahkan menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang menghambat iklim investasi. Aksi sapu bersih pun dilancarkan. Di Rancaike, Kabupaten Bandung, ratusan orang diringkus karena diduga melakukan pemerasan di kawasan industri. Namun, masalah tak berhenti di tingkat ormas. Sejumlah kasus dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa oknum di lembaga pemerintahan dan penegak hukum pun terlibat dalam praktik serupa. Dari pejabat Kemendak, Kepala Balai Jalan Nasional hingga perwira Mabes Polri dan pejabat kejaksaan
kejaksaan semuanya pernah tersandung kasus pemerasan terhadap pelaku usaha. Sejak memimpin pada 2014, Jokowi selaku presiden ketika itu berulang kali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utamanya menarik lebih banyak investasi melalui perbaikan indeks Ease of Doing Business yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ulangi, yang dikeluarkan Bank Dunia. Indonesia memang mencatat kemajuan dari peringkat 114 pada 2015 melonjak ke posisi 73 pada 2020. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Ironisnya, meski dokumen-dokumen perencanaan strategis pemerintah tampak menjanjikan, praktik lapangan seperti pemalakan yang menimpa Chandra Asri justru mengirim sinyal negatif ke pasar global. Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, mengatakan bahwa pemalakan semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaknyamanan, dua aspek yang sangat diperhitungkan oleh investor. Fakta di lapangan menunjukkan tren itu. Raksasa teknologi dunia seperti Apple, Google, Microsoft, hingga Nvidia rame-rame menanamkan modalnya di Vietnam dan Malaysia. Meski Indonesia sempat menjalin komitmen dengan Apple dan Microsoft, negosiasi alot dan tarik ulur soal regulasi lokal membuat realisasi investasi tidak semulus negara tetangga. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, menegaskan bahwa gangguan keamanan dalam berusaha bukan hal sepele. Menurut Sinta, sinyal negatif semacam ini bisa membuat investor menunda ekspansi, bahkan menarik komitmen yang sudah ditekan. Apalagi jika tindakan pemalakan disertai intimidasi terhadap pekerja atau ancaman terhadap kelangsungan proyek. Ahmad Heri menduga insiden di Cilegon mencerminkan tekanan ekonomi yang kian besar di level lokal. Ia mengaitkan kejadian itu dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintahan baru. Menurut Heri, negara harus mengambil pendekatan holistik. Tak cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang sehat, adil, dan kompetitif. Presiden Prabowo sendiri memasang target ambisius, pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 dan investasi senilai 3.000 triliun rupiah. Namun, jika pemalakan dibiarkan merajalela, maka cita-cita itu bisa berubah menjadi ilusi. Sinta dari Apindo mengingatkan untuk menjaga iklim usaha yang sehat, dibutuhkan sinkronisasi komitmen antara pemerintahan pusat dan daerah. Kasus yang mencuat di Cilegon bukan sekedar soal proyek yang terancam atau etika organisasi yang dilanggar. Ia menjadi cermin rapuhnya fondasi kepastian hukum dan integritas di hadapan para penanam modal, baik asing maupun lokal. Ketika ketamakan segelintir oknum mampu mengguncang proyek berskala nasional, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi seberapa siap negara ini melindungi mereka yang ingin berusaha secara sah dan terbuka. Tribuners, jika Indonesia sungguh ingin mengejar ketertinggalan dari tetangga seperti Vietnam atau Malaysia, maka reformasi tak cukup berhenti di atas kertas. Ia harus terasa hingga ke meja perizinan di daerah, ke lokasi proyek strategis, dan ke ruang pertemuan pengusaha lokal. Karena pada akhirnya bukan sekedar modal yang pergi ketika hukum kehilangan taringnya, melainkan juga harapan bahwa negeri ini bisa jadi tempat yang layak untuk tumbuh dan dipercaya. Dalam dunia investasi, kepercayaan adalah segalanya, dan ketika kepercayaan mulai luntur, seringkali uang pun ikut menjauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.